Halo semuanya, kembali lagi dengan Cecily di video pembelajaran simulasi digital. Nah, pada kali ini kita akan masuk ke bab 6 yaitu pembuatan e-book. Jadi saksikan video ini sampai selesai ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita akan review kompetensi dasar pada bab ini. Jadi kompetensi dasar pada bab ini di 3.7 kita akan menganalisis pembuatan e-book. Nah, untuk menganalisis pembuatan e-book ini seperti apa, itu bakalan kita belajar teori tentang apa sih e-book itu, terus fungsinya, tujuannya, serta format-format e-book sendiri. Terus untuk 4.7-nya, di sini kita akan mempraktekkan membuat e-book itu menggunakan perangkat lunak e-book editor. Jadi bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word, Sigil itu dikombinasikan atau kita bisa menggunakan Canva. Nanti kita akan bahas untuk prakteknya. Nah, di sini ada gambar rupa-rupa si e-book itu sendiri. Ada seseorang yang membaca buku di tabletnya dan juga dia menggunakan aplikasi Google Play Books. Jadi, kira-kira e-books itu apa? Jadi, apa itu e-book? Nah, e-book itu adalah singkatan dari electronic book. Electronic book itu adalah bentuk digital dari buku cetak. Nah, biasanya kan kalau buku cetak itu kita temui itu kayak buku yang berisi setumpuk kertas, terus dijilid. Nah, isinya itu hanya teks, terus gambar. Tapi berbeda dengan si e-book ini isinya itu selain teks dan gambar, kita juga bisa selipkan audio ataupun video. Terus hanya bisa dibaca oleh perangkat seperti komputer, smartphone, dan tablet. Setelah kita mengenal e-book itu apa, kita masuk ke fungsinya. Nah, yang fungsi pertama itu adalah alternatif media belajar. Kenapa bisa menjadi alternatif media belajar? Karena buku digital itu dapat memuat konten multimedia, contohnya itu gambar, audio, dan juga video. Jadi, kalau kalian belajar, ada selain teks, itu ada gambar dan video, pelajaran itu pun menjadi menarik, terus menyenangkan dan tidak membosankan. Karena di situ ada seperti gambar-gambar dan videonya. Jadi pelajaran tuh lebih mudah dipahami juga. Terus yang kedua, media berbagi informasi. Nah, di sini kita kalau e-book ini kita juga bisa bikin sendiri dan kita bisa menerbitkan buku itu langsung secara online. Contohnya kalian punya hobi untuk menulis. Jadi kalian buat semacam cerita fiksi atau novel, terus kalian langsung mendaftarkannya ke penerbit online. Kalau diterima, nah, kalian bisa menjadi uh, pem, bisa berbagi informasi gitu. Setelah kita masuk ke fungsi, kita lanjut di tujuan buku digital. Nah, yang pertama tujuannya itu memberikan kesempatan bagi pembuat konten untuk lebih mudah berbagi informasi. Jadi yang seperti Cici bilang tadi, sebagai penulis e-book itu kita nggak usah datangi penerbit untuk menerbitkan bukunya. Tapi kita langsung aja berkunjung ke halaman website untuk menerbitkan buku kita. Kalau misalnya kita daftar terus di accept ya atau diterima. Terus kalian langsung bisa mendistribusikan buku kalian sendiri. Nah, websitenya itu ada seperti contohnya di situ, Dpublish, Kibaca, dan juga Gramediana. Nah, Gramediana ini kalau nggak salah punya Gramet-nya. Kalian bisa langsung cek di halaman websitenya masing-masing. Lalu kita masuk ke tujuan kedua. Yang tujuan kedua ini, buku cetak itu punya kekurangan. Kekurangannya itu bisa rusak, basah, ataupun hilang. Jadi contohnya itu buku kalian itu baru beli 2 bulan lalu, terus tiba-tiba gak sengaja ketumpahan air. Terus bukunya jadinya luntur warnanya dan tidak bisa dibaca lagi. Nah, beda sama si buku digital ini karena berupa data, itu bisa disimpan di komputer. Contohnya kita simpan di komputer atau kita simpan di Google Drive gitu. Jadi 5 tahun ke depan pun kita masih bisa baca buku itu dengan aman. Jadi terlindungi dari masalah-masalah yang kayak bukunya basah, luntur, hilang, dan segala macamnya. Jadi lebih aman gitu.
Terus kita masuk ke tujuan ketiga itu bisa mempermudah proses memahami materi ajar. Karena guru-guru itu bisa memasukkan catatan tertentu pada materi. Terus kita juga bisa cari kata kunci atau kalimat tertentu dalam materi dengan Ctrl F atau Ctrl Find. Atau kita langsung cari di kolom pencariannya. Jadi itu lebih mudah gitu untuk mencari pengertian misalnya. Terus selain itu yang seperti Cece bilang tadi juga bisa menampilkan file multimedia. Jadi di dalamnya itu ada gambar, video, audio. Jadi siswa itu juga lebih mudah memahami materi ajar dengan lebih baik dan lebih cepat. Kita akan masuk ke ragam format ebook. Jadi format ebook ini sangat banyak. Jadi kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah AZW. Jadi AZW ini dari Amazon Word. Itu adalah suatu format yang hak miliknya dimiliki Amazon dan menyerupai format MOBI. Terus yang kedua itu ada EPUB. Nah, EPUB ini adalah Electronic Publication. Nah, EPUB ini mengacu kepada standar XHTML dan juga XML. Yang ketiga itu ada KF8 atau Candlefire. Nah, sejak tahun 2011 ini, Kindle ini memiliki format sendiri yaitu KF8 yang mendukung extension MOBI, AZW, dan PRC. Jadi KF8 ini dulunya punya AZW gitu ya, punya apa? Bergabung sama AZW, tapi tahun 2011 mereka memiliki format sendiri yaitu KF8. Tapi itu formatnya masih mendukung di extension MOBI, AZW, dan juga PRC. Dan yang keempat itu adalah PDF atau Portable Document Format. Ini adalah format yang paling sering kita temukan. Jadi PDF ini adalah berkas ebook format PDF itu yang format ini hampir mencakupi semua platform komputer dan juga perangkat genggam Android. Karena biasanya kita bisa temukan itu ya di share guru gitu materi itu dalam format PDF. Karena PDF ini sifatnya itu tidak bisa diedit. Misalnya guru kalian share materi dalam bentuk PDF, itu kan nggak bisa dihapus, nggak bisa ditambahkan teksnya. Jadi kayak di print gitu formatnya. Tapi PDF ini punya kekurangan, yaitu tidak nyaman dibuka pada perangkat genggam atau tablet karena terkadang harus di zoom untuk bisa dibaca sehingga harus digeser kanan kiri. Kita lanjut format kelima yaitu iBooks Author. Jadi iBooks Author ini adalah format buku yang dimiliki oleh Apple dan ditujukan untuk buku berjenis non-fiksi atau lebih sifatnya ini buku-buku mendidik gitu ya. Terus ada yang keenam itu HTML atau Hypertext Markup Language. Itu adalah tulang punggung dari World Wide Web atau WWW dan banyak teks yang didistribusikan dalam format ini. Terus yang ketujuh itu ada XHTML. Ini adalah versi khusus dari HTML yang dirancang agar sesuai dengan aturan konstruksi XML. Dan format ini adalah format standar untuk data EPUB. Lanjut itu ada XML. Itu adalah versi khusus markup language yang tujuan umumnya adalah untuk pertukaran data. Dan yang terakhir itu adalah CHM. CHM itu atau Compressed HTML itu biasanya sering digunakan untuk file bantuan Windows gitu. Nah, itu adalah ke-9 format ebook. Terus yang perlu Cici tekankan di sini adalah kalian lebih ingat aja untuk format itu PDF, terus AZW, iBooks Author, terus juga HTML. Jadi kan ini banyak, ingat-ingat aja kulit-kulitnya, itu terutama di yang Cici sebutkan tadi. Buku digital ini juga punya kelebihan dan kekurangan. Kita masuk untuk ke kelebihannya. Kelebihan pertama itu adalah buku digital lebih murah dibanding buku cetak. Nah, memang bisa kita cek di Google Play Books ya, harga-harga buku digital itu jauh lebih relatif murah dibanding buku cetak. Yang bisa kalian temuin contoh itu di toko buku Gramedia. Terus yang kedua itu ramah lingkungan. Nah, dalam pembuatan buku cetak itu kita membutuhkan kertas. Dan kertas itu kita tahu terbuat dari pohon. Nah, jadi kalau misalnya kertas itu pasti butuh yang namanya proses penebangan hutan atau penebangan pohon. Jadi memang beberapa perusahaan kertas itu ada upaya untuk biasanya kalau mereka sudah nebang itu,
mereka ada reboisasi ulang. Tapi di sini kita kalau mau untuk meminimalisir, kita bisa menggunakan buku digital untuk menjaga lingkungan gitu. Terus yang ketiga itu ada tahan terhadap kerusakan fisik. Seperti yang kita bahas tadi, itu buku digital itu bisa terhindar dari namanya buku yang basah, luntur, terus sobek dan sebagainya macamnya. Karena berupa data gitu, bisa kita simpan di komputer ataupun di penyimpanan cloud atau seperti Google Drive. Terus itu ada mudah dibawa. Nah, kenapa mudah dibawa? Karena misalnya kalian punya 5 buku digital. 5 buku digital kita hanya bisa kita simpan dalam satu perangkat seperti perangkat smartphone misalnya. Sedangkan kalau 5 buku secara cetak itu kita pasti bisa bawanya itu lebih berat dan banyak. Dan terakhir itu bisa menghemat waktu dan juga tempat. Kita akan masuk ke kekurangan. Untuk kekurangan, yang pertama itu membutuhkan perangkat yang mendukung. Jadi, perangkat kalau kita mau baca buku digital itu adalah komputer, terus smartphone. Jadi, kalau misalnya HP Nokia yang zaman dulu itu masih belum bisa mensupport kita untuk membaca buku digital. Terus yang kedua itu mata cepat lelah. Jadi, misalnya kita seharian sudah belajar menggunakan komputer, terus kita sudah main game, dan malam tuh biasanya kan kita mau baca buku. Kalau malam kita masih menggunakan perangkat seperti HP untuk membaca e-book juga, pasti mata jadinya cepat berair gitu. Terus itu bisa menjadi kebiasaan yang buruk dan mata kita bisa menjadi minus atau jadi menggunakan kacamata gitu ya, penglihatan jadi rabun. Terus yang terakhir di kekurangan itu ada beberapa format tidak memiliki sistem keamanan yang baik. Jadi, kesimpulannya, e-books atau buku digital yang berisi gambar, teks, audio, dan juga video yang dapat dimuat dalam komputer, smartphone, maupun tablet. Terus, buku digital ini dapat membantu manusia dalam lebih efisien dalam membagi ilmu atau membagi informasi, terus dalam proses belajar mengajar juga. Dan juga buku digital itu dapat terhindar dari ancaman-ancaman seperti rusak, hilang, sobek, basah, dan lain-lain. Dan juga si e-book ini bisa ramah lingkungan karena terhindar dari penebangan pohon karena dalam pembuatan kertas. Karena buku cetak kan perlu kertas gitu. Tapi juga punya kekurangan seperti hanya beberapa perangkat saja yang mendukung dan juga mata itu bisa lelah karena seharian menggunakan gadget. Karena kan si buku digital itu memerlukan perangkat seperti gadget komputer, smartphone, dan juga tablet. Nah, untuk itu materinya sampai di sini dulu. Semoga kalian semua paham dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.